Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bang Said Salahuddin, pengamat politik. Bang Said, apa kabar? Selamat sore, baik, alhamdulillah. Selamat sore, dan anggota DPR dari fraksi PAN, Bang Yandri Susanto, apa kabar Bang Yandri? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yandri, benar nggak sih ini Luki Hakim dibajak sama Partai Nasdem? Sebenarnya Mbak Ayu, dalam pesta demokrasi di Indonesia orang berpindah partai A ke partai B sesuatu yang biasa-biasa saja. Oke. Dia akan menjadi heboh kalau ada sesuatu. Ini ada sesuatu. Ini kan ada sesuatu nih Luki ini kan. Oke. Sehingga Luki, Jak ya? TV membahas khusus masalah ini. Kalau orang pindah partai lain itu biasa sebenarnya. Tapi yang melatar belakangi kenapa orang pindah itu jadi masalah, ya kan? Oke. Yang jadi rame. Nah, Luki itu dengan pengakuan jujur dia, kenapa dia pindah ke Nasdem? Ya dibilang karena sudah merasa nggak nyaman di PAN, padahal itu ya mungkin buatan dia saja. Sementara dari PAN kan tidak pernah mau mem-PAW dia. Kan saya kan yang membuat surat PAW itu. Saya bilang, Luki kamu pasti nggak ada PAW. Tenang saja, bahkan 3 kali saya panggil Luki itu. Saya kan ketua organisasi dan keanggotaan. Jadi semua surat PAW itu saya parap dulu baru ketua umum sama sekjen. Dan itu saya sampaikan ke Luki. Ternyata dia ada komunikasi dengan Nasdem, dengan apa namanya salah satu pengusaha dipanggil dalam satu ruangan katanya. Akhirnya pengakuan di WA itu dengan nomor handphone Luki masuk di grup DPP PAN dan grup kesekjenan PAN. Ini ada nih di handphone saya ini masih saya simpan kan WA-nya itu. Saya singkat saja. Kalau WA-nya panjang lebar, kalau diketik itu mungkin ada 3 halaman kali ya. Apa namanya? 3 lembar kertas. Ya, tapi ya? saya singkatnya aja bahwa saya benar sudah terima uang cash dari Nasdem 5 miliar rupiah. Oke. Dan tambahan 2 miliar untuk logistik. Jadi 7 miliar totalnya. Dan ini pengakuan Luki ini tanggal 27 April hari Jumat jam 9.45 menit Bang Said. Jadi kan jejak digital kan nggak bisa hilang kan sebenarnya kan. Baik, Bang Said ini Luki Hakim cuman satu dari... Nggak sebentar Mbak Ayu. Jadi kalau kata mau jujur sebenarnya Luki banyak pelanggarannya nih. Kan masih menjabat anggota DPR waktu itu kan, nerima uang 5 miliar itu nggak boleh loh. Kena gratifikasi, gitu kan. Kemudian masalah kepemiluan juga kita dilarang juga uang-uang yang nggak jelas. Kalau partai membantu calegnya sih biasa, tapi uangnya masuk dulu ke rekening kampanye. Biasa itu, tapi kalau uangnya nggak jelas, transaksi individu per individu itu nggak boleh. Nah oleh karena itu, harapan saya sih, kalaupun mau pindah bukan karena duit lah. Baik. Ya kan? Nah sekali lagi Luki Hakim bukan satu-satunya elit partai yang pindah ke partai lain Bang Said. Sebenarnya apa sih motivasi di balik ini semua kok setiap mau ada pileg banyak sekali yang pindah-pindah partai menurut Anda? Ya begini, sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah kepemiluan kita ya, di era-era awal kita membangun demokrasi, misalnya sejak pemilu 55 gitu, itu hampir sulit sekali kita temukan ada orang pindah partai dulu gitu. Itu karena partai politik saat itu memang dia memegang betul soal ideologi ya, platformnya itu betul-betul mempunyai perbedaan antara satu partai dengan partai yang lain gitu. Sehingga ketika orang lompat pagar itu misalnya gitu ya, ada orang dari Masyumi pindah ke PNI umpama dulu gitu. Ke PKI nggak mungkin. Atau misalnya ke PKI. Itu pasti akan dianggap sebagai common enemy, musuh bersama oleh partainya gitu. Karena dianggap tidak ideologis dia, katakanlah dia punya concern kepada partainya gitu. Nah, tetapi kemudian ketika kita masuk di era partai politik yang bebas begitu. Partai politik yang bebas kita tahan usai jeda adzan maghrib boleh? Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda adzan maghrib kami akan kembali.